dan pembicara kami yang pada malam hari ini kami sangat berterima kasih atas kehadirannya karena menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama-sama memberikan kontribusi kepada Usahid kita tercinta. Yang pertama saya ingin menyapa kepada narasumber kami yaitu Profesor Dr. Burhan Bungin MSc PhD. Beliau adalah guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Ciputra Surabaya, dan yang kedua ada Ibu Mutia Hafid yang merupakan Ketua Komisi 1 DPR RI, dan yang ketiga adalah Bapak Dr. Prabu Revolusi yang merupakan pakar media. Keduanya, ketiga pembicara ini kami ucapkan selamat datang. Kemudian kegiatan hari ini adalah kerjasama antara Usahid Podcast Sarjana Usahid Jakarta yang didukung oleh Beyond, Media Suara KPK, IMLA, dan juga AIPO. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini kita memasuki hari kedua ya, atau seri kedua pada webinar kita yang kami beri tema yaitu Konvergensi Media dan Transformasi Digital di Era Post-Disiplin Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa ketemu walaupun melalui virtual, tapi ini saya kira acara yang luar biasa yang sangat jarang atau bahkan baru kali ini dilakukan oleh teman-teman dari alumni GIK. Salam Tadi sehat, kita luar biasa ini yang dikomandai oleh Dr. Andi. Dan kita sudah mengikuti penyampaian materi yang sangat luar biasa yang mengedukasi kita semua dari Prof. Burhan, kemudian Ibu Mutia Hafiz, kemudian Dr. Prabu, dan pertanyaan-pertanyaan saya ikuti luar biasa. Kita memang saat ini tidak bisa lepas karena kita berada di digital society. Tadi Dr. Prabu sudah mengelaborasi betapa manfaat dan tetapi tidak hanya manfaat, tetapi ternyata punya kalau bahasa agama itu mudarat yang luar biasa. Nah, masih banyak publik atau masyarakat yang masih lemah literasi digitalnya. Oleh karena itu kewajiban para ahli-ahli komunikasi ini, terutama yang dikomandoi oleh Dr. Andi ini, untuk bisa mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat bisa memilah dan memilih mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang perlu direkonstruksi, mana yang perlu di-deliver ke masyarakat secara umum untuk mengedukasi, sehingga manfaat digital ini betul-betul bisa membantu untuk meningkatkan harmonis dalam kehidupan keluarga, kemudian kesejahteraan, dan tentu yang paling akhir kita juga berharap punya manfaat ekonomi. Nah, saya melihat ini materi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya berharap ini bisa dilakukan secara serius untuk mengedukasi masyarakat yang sebagian besar masih belum tahu. Ya, masih belum tahu, masih sangat awam tentang seperti apa seharusnya kita memperlakukan media digital ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau yang digagas oleh Tiga Usahid ini benar-benar memang dapat membantu atau menyemarakan komunikasi dari berbagai bidang dan seterusnya yang nantinya akan terus menjadi berseri dan kita bisa bersama-sama mengisi forum ini menjadi satu diskusi ilmiah dan juga diskusi dari praktisi-praktisi media. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak, dan memang ya kami juga tidak menutup satu saran maupun kritik apapun yang akan disampaikan melalui forum ini. Jadi utamanya adalah kami ingin kita bersama-sama membangun komunikasi dalam forum komunikasi yang memang tepat pada tempatnya. Kita bergerak terus untuk mengisi forum-forum diskusi, forum saresean, forum apa saja, agar apa? Ruang publik kita yang dinamakan rezim terbaru terhebat ini di sosial media harus diisi dengan narasi-narasi yang positif. Jangan sampai sebagian besar isi dari ruang publik itu di sosial media kita selalu klik ya adanya hate speech ya, dan hal-hal yang berbau negatif lah. Jadi
kita harus bisa memberikan kontribusi pada bangsa hari ini dengan isi-isi yang ada di sosial media. Ya, artinya mendapatkan pengesahan dari Menkumham sehingga ruang geraknya lebih menasional dan bisa bekerja sama dengan lembaga manapun untuk bisa melakukan kegiatan atau event-event yang bersifat kekinian, ya, kekinian dengan konten-konten yang baik, dan tentu akan dikembangkan nanti. Banyak teman-teman kita yang di media yang insya Allah akan banyak membantu mengembangkan Forum Dokter ini. Dr. Andi Budi ini adalah teman kita di mana-mana, ya, di organisasi, dan hari ini beliau adalah dosen Universitas Ciputra Surabaya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya agak sedih membicarakan tema satu ini, sebaliknya juga saya bergembira gitu ya, membicarakan komunikasi postdisiplin ini. Kita lihat bahwa studi-studi komunikasi saat ini menjadi kajian yang sangat seksi, ya, meninggalkan disiplin ilmu lain. Kelihatan di Indonesia seperti itu. Ya, saya pun meyakinkan kepada pemimpin atau pimpinan perguruan tinggi saya bahwa ilmu komunikasi ini memang trennya masih naik. Ya, memang kelihatannya seperti itu. Tapi apakah demikian? Mari kita lihat. Bapak Ibu sekalian, disiplin komunikasi itu menjadi post disiplin. Jadi sudah tidak taat lagi kepada disiplin tradisional yang selama ini kita pahami. Lalu lahir gagasan yang mengkaji pemikiran dan mengelompokkan perkembangan disiplin komunikasi tradisional dan komunikasi post disiplin. Jadi sehingga berkembang dua disiplin yang sekarang ada di perguruan tinggi kita di dunia, bahwa ada jurusan-jurusan yang mengembangkan prodi-prodi yang mengembangkan komunikasi tradisional dan ada yang mengembangkan komunikasi post disiplin ini. Kesimpulan saya, everything communication. Jadi hari ini semua adalah komunikasi. Kita melihat ya apa saja yang terjadi, semua selalu berbasis komunikasi. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selamat mengikuti paparannya akan disampaikan oleh Ibu Mutia Fiada Hafid. Kami silakan. Terima kasih moderator. Saya ucapkan salam hormat kepada yang menghubungi saya secara agak mendadak, yang saya hormati Pak Dr. Andi Budi. Kemudian saya lihat di sini juga ada Rektor Usahid, Bapak Profesor Dr. Insinyur Khalil, kemudian Ketua Komisariat Alumni Pasca Usahid Dr. Toto Subandoro. Pertama, transformasi digital ini hal yang dibicarakan oleh pemerintah tidak hanya DPR, tapi juga dari pemerintah, yaitu Presiden dan juga para menterinya. Jadi Presiden sudah memberikan komitmen untuk mendorong percepatan transformasi digital. Beliau menyampaikan bahwa juga kita harapkan dengan transformasi digital ini akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kemudian ini di-breakdown kembali oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, kemudian Menteri yang terkait juga Pak Joni Plate, bahwa akselerasi transformasi digital ini membutuhkan kesiapan juga dari SDM digital. Ya, diperkirakan ada 9 juta SDM digital yang perlu dicetak oleh negara ini untuk kemudian Indonesia bisa menguasai betul transformasi digital. Karena kalau tidak, kita akan terus hanya menjadi konsumen dari perkembangan digital di dunia. Tidak hanya di aspek informasinya, tidak hanya di aspek ekonominya, tapi di berbagai aspek lainnya, misalnya pemerintahan yang baik atau good governance dan lain-lain. Mungkin sepintas itu Mbak kebijakan transformasi digital yang dilakukan oleh negara yang sudah berulang kali disampaikan oleh Presiden sebagai bentuk komitmen negara untuk adanya transformasi digital yang baik di tanah air. Jadi konvergensi sebetulnya bukanlah satu-satunya cara untuk melakukan transformasi digital di media. Karena kalau kita lihat, ya sejauh ini kita selalu memaparkan tentang teori konvergensi dan juga metodologinya. Dan sampai saat ini begitu banyak media yang berusaha untuk melakukan konvergensi digital, transformasi digital, dan kemudian gagal. Sebut saja semua media mainstream, media konvensional yang ada pada saat ini, mereka berlomba-lomba melakukan integrasi, melakukan akuisisi,
Nah, ini menarik untuk memaparkan bahwa dalam melakukan transformasi digital sebelum konvergensi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah langkah koevolusi. Ini yang tidak populer di kalangan pengkaji ataupun di kalangan praktisi media. Apa itu langkah koevolusi? Langkah koevolusi itu sebetulnya adalah langkah untuk mematikan, justru untuk mematikan sedikit demi sedikit entitas media lama, sehingga bebannya beralih kepada entitas digital. Karena jika ya, entitas media lama atau media konservatif ini tetap dihidupkan tanpa melakukan proses koevolusi, maka yang muncul adalah cost center atau beban baru. Ya, perlu ada menurut saya ya kehadiran dari negara pada munculnya atau berkembangnya platform-platform digital raksasa yang ada di negara kita ini. Sekali lagi saya Wulan Furi yang diamanahkan untuk menjadi moderator serta MC pada hari ini. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih pada Forum Dokter Komunikasi Usaha Jakarta. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.